Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Sekarang proses rekonstruksi adegan di rumah kediaman Ferdy Sambo itu persis banget di depan aku. Jadi kita sekarang lihat udah sampai mana nih prosesnya. Yuk. Aduh, nggak kelihatan. Saya ambil dari samping deh. Oh, itu kuasa hukumnya Brigadir J. Nggak, ambil nggak? Kuasa hukumnya Bang Joshua. Gak kelihatan. Mas, permisi ya. Sorry, mau ngambil ininya dulu. Thank you. Ayo. Bang, berarti tadi kan nggak dikasih masuk Nggak dikasih masuk. selaku pengacara korban. Betul. Tapi pengacara tersangka boleh masuk. Ada di dalam semua. Tapi sebelumnya udah dikasih tahu belum kalau misalnya memang nggak boleh masuk rekonstruksi? Karena kan informasi awalnya katanya Awalnya boleh. kita sudah duduk di sana. Aha. Ada tawaran kopi-kopi. Nah, ketika memulai, kenapa kami diusir? Gimana Bang? Nggak boleh masuk? Transparansi itu pelapor tidak boleh ikut, Alasannya? pokoknya. Tapi sebelumnya udah dikasih tahu. Kalau Nggak pernah dikasih tahu. Ini karena kita merespon niat baik dari Kapolri yang katanya transparan. Ya transparan itu ya begini. Jadi daripada kami, ini kan merendahkan harkat dan martabat kami sebagai pelapor dan sebagai korban kan. Nah, ini juga nih yang jadi tanda tanya. Udah jelas arahannya kupas tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupin lah. Ini kok jadi setengah-setengah gimana ya? Oh, mungkin untuk mengontrol suasana saat rekon biar kondusif kali ya. Supaya jangan sampai nanti di tengah-tengah reka adegan gitu kan, ada yang tersulut emosi. Dan gara-gara kasus ini nih, ada lebih dari 30 polisi. Dari level prajurit, perwira menengah, bahkan perwira tinggi ikut terlibat. Dan informasinya, masih ada kemungkinan penambahan jumlah. Gimana masyarakat nggak tercengang? Kalau aparat penegak hukumnya aja keseret kasus pidana, gimana kita mau mengharapkan keadilan? Ya kita memang percaya ya bahwa kita punya negara ini kepolisian ya, yang kekuatan kita dalam kejahatan, itu aja. Butuh proses yang nggak sebentar dan cukup lama ya, karena menurut saya juga di tubuh Polri juga masih banyak oknum-oknum yang menurutku masih kurang bisa dipercaya seperti itu. Percaya sih, masih percaya kan, soalnya nggak cuma 1 atau 2 kasus saja ditanganin polisi. Kalau saya pribadi sih untuk kinerja Polri, karena menurut saya Polri kan bukan hanya Ferdy Sambo ya. Jadi kalau saya sih masih percaya aja. Awalnya nggak percaya ya, tapi kan jadi makin nggak percaya Mbak. Kasus Sambo itu kan cuma puncak dari gunung es kan, sebenarnya kan pasti banyak yang lain gitu. Kalau boleh jujur udah nggak sih. Dari rentetan kasus yang ada, terus nggak ada transparansinya, kayak ditutup-tutupin, kurang percaya lagi sih. Karena mau gimana pun juga mereka aparat hukum gitu ya, dan saya juga ada beberapa teman-teman atau lingkungan yang masih menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Adapun ini memang ya tetap harus dijalankan dan dituntaskan dengan benar gitu. Cuman kalau misalnya kepercayaan menurun iya, tapi kalau sama sekali tidak percaya nggak juga. Saya selalu wanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri. Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari kita saling mengingatkan, atasan mengingatkan anak buah juga sama, menyampaikan komandan sepertinya ini salah. Dan itu sah-sah saja. Jangan biasakan rekan-rekan pada saat menerima sesuatu yang mungkin nggak pas, terus rekan-rekan nggak berani untuk menyampaikan pendapat rekan-rekan. Karena ini untuk kebaikan institusi. Pak Kapolri udah bicara berkali-kali ya. Iya. Tapi pada kenyataannya justru belum bersih tuntas gitu.
yang salah itu di komandonya tidak bisa dicerna dengan sempurna oleh para anggota atau gimana nih Pak? Perintah dari atas, pokoknya ya itu tinggal perintah. Kalau gua mau bikin pelanggaran asal nggak ketahuan, nggak apa-apa kan begitu yang terjadi. Nah, problemnya di mana? Di pengawasan, Mbak, dan keteladanan. Pengawasan dan keteladanan. Saya sebut pengawasan dan keteladanan. Komandan-komandan satuan kerja, satker ya, seperti Polda, Polres, Polsek, itu udah tahu permainan anak buahnya masing-masing, ya. Udah tahu cara bermain mereka masing-masing. Tapi kalau tidak ada pengaduan, nggak ditindak. Bahkan kalau ada pelanggaran tahu sama tahu, internal diselesaikan kadang-kadang, atau bahkan ditutup-tutupi. Karena ada yang namanya setoran, Mbak.